Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami Breaking Eye News menyapa Anda hari ini. Bersama saya Iksan Nurwanto, kami akan membawakan berita tentang jalan rusak yang sudah lama tidak diperbaiki di wilayah Bulakamba, Pulau Gading. Untuk situasi lebih jelasnya, kami telah mengirimkan wartawan di lokasi kejadian. Kita akan menghubungi rekan saya bernama Muhammad Zainul Mutakin. Halo Muhammad Zainul Mutakin. Bagaimana kondisi lokasi di tempat? Halo Iksan, saya sudah berada di lokasi kejadian. Di sini sangat tragis banget. Ya itu ada. Halo. Ya itu ada teman saya. Bisa dilihat itu berlubang kayak lubang cinta. Sebelumnya saya sudah menemukan narasumber. Di sini kita bertemu dengan Bapak siapa Bang? Dan Putra. Di sini kenapa itu berjalannya berlubang? Ya karena sering dilewati truk dan yang sering lewat untuk mengantarkan ya semacamnya ban berat lah. Dengan kondisi saat hujan, apakah menyusahkan? Sebetulnya sangat menyusahkan, apalagi pada malam hari yang kondisi jalannya sangat gelap dan sebagian besar terendam dengan air dan tidak terlihat. Kebanyakan lubang yang terendam air adalah lubang yang sangat dalam dan saya pun terjebak di sana. Bapak bisa melewati jalan tersebut? Ya sebetulnya mengalami sedikit kesulitan dengan menggunakan sepeda motor yang seperti gerobak, namun ya bagaimana lagi, ini adalah jalan transportasi tercepat menuju Bulakamba. Ya, terima kasih Bapak Redon telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Sepertinya saya sudah menunjukkan kondisi di tempat dan memberikan sedikit informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Zainul Mutakin telah menyampaikan informasi di tempat. Sepertinya hanya sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Jika pemirsa ingin mendengar kabar peristiwa-peristiwa atau bencana, pemirsa bisa menonton Breaking News untuk mengetahui berita-berita hari ini. Sekian dari saya, sampai berjumpa lain waktu. Perkenalkan, nama saya Dinda Junita, nomor absen 1. Di sini saya akan membawakan berita tentang jalan desa yang rusak. Saya di sini akan mewawancarai salah satu warga dari desa ini. Selamat siang. Selamat siang. Mau mengganggu waktunya, izinkan wawancarai kakak. Sebelumnya, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Zanuba. Adik kakaknya saya berusia 15 tahun.
Apa tanggapan kakak tentang jalan desa ini yang sangat rusak? Menurut saya jalan rusak jelas kesukaan, motor jatuh dan banyak ban-ban kendaraan besar yang rusak bisa menyebabkan kerugian. Terima kasih atas tanggapan kakak tentang jalan raya ini yang sudah rusak. Ya sama-sama kak. Jadi itulah salah satu tanggapan tentang jalan raya yang rusak di seorang warga yang bernama Senuber. Kerusakan jalan banyak menuai keluhan warga. Infrastruktur jalan bagi warga merupakan sangat penting untuk kegiatan sehari-hari. Berbagai kerusakan jalan berupa jalan berlubang, cukup dalam dan aspal yang terkelupas menimbulkan jalan tersendat karena kendaraan harus melambatkan laju dengan kecepatan di desa Kluwut. Jalan Kaumannya memiliki banyak lubang di jalan yang setempat. Salah seorang warga Zanuba Arifia berumur 15 tahun mengatakan dirinya sangat terganggu dengan kondisi seperti ini. Jalan rusak jelas mengganggu dan jika rusak parah bisa mengkhawatirkan. Selain menghambat kegiatan lebih lama perjalanan, kerusakan jalan juga menimbulkan kerugian karena kendaraan menjadi rusak. Seringkali ditemui kendaraan berat mengalami patah sebagian roda karena melindas lubang. Begitu pula kendaraan sepeda motor banyak yang mengalami keluhan kerusakan roda karena melindas jalanan yang berlubang. Bobby Valentino. Yeah, yeah. Bobby Valentino. Yeah, yeah. Bobby Valentino. Yeah, yeah. Bobby Valentino. Yeah, yeah. Bobby Valentino. Yeah, 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 yeah. Bobby Valentino. Pemirsa, angin puting beliung melanda Desa Grinting pada Kamis 27 April 2025 pukul 15.20 WIB, menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah. Puluhan rumah rusak, pohon tumbang, dan sejumlah warga mengalami luka-luka. Untuk mengetahui situasi terkini, kita akan terhubung dengan Dewi Ayu Irmanata yang berada di lokasi kejadian. Terima kasih anak Ulfatunisa. Saat ini saya berada di Desa Grinting, di mana angin puting beliung yang terjadi sore tadi menyebabkan banyak rumah rusak dan warga harus mengungsi. Beberapa warga masih berusaha membersihkan puing-puing rumah mereka. Untuk mengetahui kondisi para korban, saya akan mewawancarai salah satu warga terdampak, Ibu Sekarwangi. Baik Ibu Wangi, kerusakan apa saja yang dibuat oleh angin puting beliung ini? Sebagian besar atap hilang terbawa angin dan beberapa barang di dalam rumah rusak terkena hujan. Bahkan tetangga saya ada yang rumahnya roboh. Apa ada korban jiwa dalam kejadian ini? Beberapa warga mengalami luka ringan terkena puing bangunan, tapi sejauh ini tidak ada korban jiwa. Menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak? Kami membutuhkan makanan, air bersih, selimut, dan tempat tinggal sementara karena rumah kami tidak bisa ditempati. Seperti itu ya Ibu. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Demikian laporan dari Desa Grinting. Saat ini tim tanggap masih bekerja membantu warga. Semoga bantuan segera datang dan warga bisa kembali beraktivitas. Saya Dewi Ayu Irmanata melaporkan untuk Info One. Terima kasih Dewi Ayu Irmanata. Kita berharap warga yang terdampak segera mendapat bantuan yang dibutuhkan. Pemirsa, tetap waspada terhadap cuaca ekstrim dan pastikan selalu mengikuti informasi dari BMKG serta pihak berwenang. Saya Ana Ulfatunisa
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Sebagian besar atap hilang dan beberapa Baik Ibu Wangi, apakah ada korban jiwa dalam apa ada kejadian? Bilang anak. Oh, kayak gitu ya Kak. Makasih ya Ibu. Engkore ya Kak. Yang lagi Kak. Selamat datang di Berita Sore. Hari ini kami akan mengajak Anda mengenal seorang pemuda yang memiliki hobi unik dan bermanfaat, yaitu berkebun. Di tengah kesibukan dunia modern, di mana banyak anak muda lebih memilih menghabiskan waktu dengan gadget, seorang pemuda bernama Akbar justru menyalurkan waktunya untuk bercocok tanam. Dengan penuh dedikasi, ia merawat berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran hingga bunga hias di taman halaman rumahnya. Menurut Akbar, berkebun bukan hanya sekedar hobi, tetapi menjadi cara untuk menjaga kesehatan dan mengurangi stres. Selain itu, ia juga berhasil memanfaatkan hasil kebunnya untuk konsumsi pribadi dan bahkan menjual sebagai hasil panennya kepada tetangga. Hobi berkebun ini membuktikan bahwa anak muda juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Semoga kisah inspirasi ini dapat memotivasi lebih banyak orang untuk mulai berkebun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisa kakak ceritakan tentang kebun yang dimiliki? Selamat sore. Ya tentu, saya memiliki kebun seluas sekitar setengah hektar yang ditanami berbagai tanaman seperti cabai, tomat, dan jagung. Kapan mulai berkebun dan apa yang menginspirasi untuk menekuni usaha ini, Kak? Saya mulai berkebun sejak 2020. Awalnya ini hanya hobi, tetapi lama-kelamaan saya melihat peluang untuk menjadikannya sebagai usaha yang menguntungkan. Selain itu, saya juga ingin menyediakan hasil panen yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat. Apa saja tantangan terbesar dalam mengelola kebun ini? Tantangan terbesar adalah faktor cuaca yang tidak menentu, hama, serta biaya perawatan yang cukup tinggi. Selain itu, pemasaran juga menjadi tantangan, terutama dalam mencari pembeli tetap. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, Kak? Untuk cuaca dan hama, saya menggunakan metode pertanian organik dan pemilihan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Sedangkan untuk pemasaran, saya bekerjasama dengan pedagang di pasar dan juga memanfaatkan media sosial untuk menjual hasil panen. Apa harapan kakak ke depan terkait usaha kebun ini? Saya berharap kebun ini bisa terus berkembang, menghasilkan produk berkualitas dan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani di sekitar. Terima kasih atas waktunya. Semoga usaha kakak kebunnya semakin sukses. Terima kasih juga, semoga bermanfaat. Maaf Kak, bolehkah kami berdua melihat isi kebun kakak? Oh, tentu saja boleh, ayo. Ini ada tanaman cabai yang saya tanam dari bulan kemarin, dan di sini masih muda, tanam cabainya belum tua. Ini kapan Kak panennya? Paling berapa minggu lagi bisa dipanen dan warnanya juga berubah. Oke, makasih Kak. Di sini juga ada tanaman tomat. Tanaman tomat ini saya tanam dari 3 bulan yang lalu. Nih contohnya ada yang sudah matang, ini contohnya ya. Contohnya sudah matang. Oke Kak, ini berapa lama lagi Kak matangnya Kak yang lain? Paling 3 bulan lagi matang juga ini yang lainnya. Oke, terima kasih Kak. Di sini juga ada tanaman jagung yang saya tanam dari 3 bulan lalu. Kira-kira berapa lama lagi Kak untuk panennya? Kira-kira 4 bulan lagi ini bisa dipanen. Oke Kak, makasih. Ya, sama-sama. Itulah berita seorang yang memiliki hobi berkebun. Berkebun bukan hanyalah sekedar hobi, tetapi juga investasi untuk masa depan. Dengan menanam, kita turut
menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan keindahan di sekitar kita. Mari kita jadikan berkebun sebagai gaya hidup agar hidup kita tetap hijau dan sehat untuk generasi mendatang. Saya Faris Al-Farisi, cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Ada gemuy. Selamat sore Kak. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, saya kini ada di Desa Bulangpare, Kecamatan Bulangkabang, Kabupaten Bogor. Saya di sini akan melihat kondisi SD Negeri 2 Bulangpare. Selamat siang Bu, saya dari instansi TV lokal. Boleh saya berbicara dengan Anda tentang bencana banjir di sekolah? Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadhani Hurun Ain. Saya sebagai ibu kantin di sekolah ini, tentu saja saya sangat sedih melihat sekolah ini terkena banjir. Bagaimana banjir ini mempengaruhi kegiatan di kantin? Kantin saya tergenang air sehingga saya tidak bisa menjual makanan kepada siswa. Saya juga khawatir tentang kebersihan dan kesehatan makanan. Apa yang Anda butuhkan untuk memulihkan kantin? Saya membutuhkan bantuan untuk membersihkan kantin dan membeli peralatan dan bahan makanan yang baik. Terima kasih Bu, saya akan meliputi lebih lanjut tentang bencana banjir. Ya sama-sama, di TV lokal. Boleh saya berbicara dengan Anda tentang bencana banjir di sekolah ini? Ya, tentu saja. Banjir ini terjadi karena hujan lebat, sekitar 20 siswa dan guru terkena dampak. Apa yang dilakukan oleh Ibu Lawan? Kami telah membantu membersihkan sekolah, menyediakan makanan dan air minum, serta memberikan bantuan psikologis. Apa yang dibutuhkan oleh korban banjir saat ini? Mereka membutuhkan bantuan untuk memulihkan kehidupan mereka dan membeli barang-barang pribadi yang hilang. Halo pemirsa, saya sedang bersama Ibu Keisha Sabira. Saya akan mewawancarai beliau mengenai banjir yang ada di sekolah SD Negeri 2 Bulangpare. Ibu, saya ingin tahu tentang upaya pemerintah untuk mengatasi banjir. Bisakah Anda menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan? Ya, kami sudah mengirimkan tim untuk membantu banjir dan kami juga sudah menyiapkan tempat pengungsian untuk mereka. Bagaimana dengan rencana jangka panjang untuk mengatasi banjir? Apa yang sudah dilakukan? Kami sudah membuat rencana untuk meningkatkan sistem drainase dan kami akan mengembangkan daerah resapan air. Kami juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah banjir. Baik, Ibu Keisha, terima kasih atas waktunya.
Sekian informasi yang telah saya sampaikan. Saya Wilda Anindya Pasya pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Pemirsa, sebuah insiden tabrak lari terjadi pada siang hari pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari ini, Kamis 27 Februari 2025, di Jalan Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, seorang pejalan kaki menjadi korban dan pelaku melarikan diri tanpa tanggung jawab. Siang Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Kami ingin meminta keterangan Ibu terkait kecelakaan tabrak lari yang terjadi di jalan ini tadi. Selamat siang, iya saya tadi melihat kejadiannya. Tadi siang sekitar pukul jam 11 siang, saya berada di sawah. Tiba-tiba saya mendengar suara benturan keras. Saya melihat ada seorang pejalan kaki yang tertabrak sepeda motor. Bisakah Ibu menggambarkan motor yang menabrak tersebut? Ya, motornya berwarna hitam putih seperti jenis motor Beat. Tetapi saya kurang jelas melihat mereknya. Motor itu melaju sangat kencang setelah menabrak. Apakah Ibu melihat ciri-ciri khusus dari pengemudi motor tersebut? Saya melihat pengemudinya perempuan, tetapi saya tidak bisa melihat jelas wajahnya. Dia mengenakan pakaian berwarna biru putih, berkuncung hitam, dan bercelana jeans biru. Apakah Ibu melihat kondisi korban setelah tertabrak? Menurut saksi mata, sebuah motor berwarna hitam putih dengan jenis motor Beat melaju kencang dan menabrak korban sebelum melarikan diri. Saya harap polisi segera menangkap pelaku tabrakan. Menurut saksi mata mengatakan bahwa motor dengan ciri-ciri yang disebutkan melaju dengan kecepatan tinggi sesaat sebelum kejadian. Korban mengalami luka pada bagian lengan dan kaki, dan bisa terbilang luka yang dialami korban tidak cukup parah. Demikian laporan kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan kaki untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada pemirsa. Tetap saksikan Breaking News untuk berita terkini dan terpercaya.